Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jan Ritu Mangger, berikut ini garis besar pelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran yang ke-6 dengan judul Dia Mati Untuk Kita. Ada 5 poin penting dalam pelajaran Sekolah Sabat minggu ini yang saya akan sampaikan dalam bentuk 5 pertanyaan yang juga akan saya jawab dalam video ini. Pertanyaan pertama, bagaimana keadaan manusia? Kejadian pasal 3 adalah awal di mana Alkitab berbicara tentang kejatuhan manusia atau awal manusia menjadi berdosa. Waktu berjalan terus hingga tiba di Roma pasal 3 ayat 23 katakan semua orang sudah berbuat dosa. Kemudian Roma pasal 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut. Maka berdasarkan kondisi ini, manusia seharusnya akan mati, akan mengalami maut karena manusia sudah berdosa. Pertanyaan kedua, apa solusi untuk situasi ini? Tentunya solusinya adalah penyelamatan. Rencana penyelamatan. Bagaimana caranya? Di dalam kitab Perjanjian Lama, rencana penyelamatan itu disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 dan 21. Prakteknya adalah pengorbanan darah hewan korban bakaran. Dan praktek ini muncul di sepanjang Perjanjian Lama. Karena pada waktu Tuhan pertama kali menemui Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, ada hewan yang dikorbankan untuk mengenakan pakaian bagi Adam dan Hawa. Tetapi kemudian berdasarkan Ibrani pasal 10 ayat 4 katakan bahwa darah hewan korban tidak dapat menghapus dosa dengan sendirinya. Jadi itu adalah lambang terhadap korban yang sesungguhnya yang kelak akan dikorbankan. Dialah Yesus yang darahnya akan tertumpah. Jadi sepanjang Perjanjian Lama, praktek korban bakaran dengan mengorbankan darah hewan dilakukan oleh orang berdosa untuk membawa pikiran mereka kelak bahwa akan ada korban yang sesungguhnya yang akan dikorbankan, yaitu Yesus. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 1 ayat 29 memberitahu kita bahwa korban yang selama ini dikorbankan merujuk atau mengarah kepada Yesus yang akan dikorbankan kelak. Yohanes 1 ayat 29 katakan, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertanyaan ketiga, sejak kapan rencana penyelamatan itu ada? Di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 8 katakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Apa artinya bahwa sejak dunia dijadikan, anak domba itu telah disembelih? Kitab Titus pasal 1 ayat 2 membuat ayat ini semakin jelas. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Artinya bahwa rencana keselamatan telah dilakukan sebelum penciptaan dunia ini. Itu bukan rencana yang prematur yang secara tiba-tiba tercetus di Taman Eden sesaat ketika Adam dan Hawa berdosa. Tidak. Tetapi itu sudah direncanakan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana rencana itu dilaksanakan? Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Langkah pertamanya, Yesus harus menjadi hamba, menjadi manusia. Kemudian, Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12 secara lengkap
memberikan pengalaman Yesus ketika dia menjadi manusia. Ia dihina, menderita, ia ditolak, dia menanggung penyakit kita, memikul kesengsaraan kita, ditikam karena pemberontakan kita, mengalami pencobaan, kematian, dan penguburan, tetapi juga mengalami kebangkitan. Yesus mengerti betul, tujuannya datang ke dunia ini adalah untuk menjadi korban. Berulang kali ia sampaikan mengenai kematiannya dan kebangkitannya kepada para murid. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14-15, dia sampaikan kepada Nikodemus. Di dalam Matius pasal 16 ayat 21, dia sampaikan kepada murid-murid. Markus 9 ayat 30-32, kembali disampaikannya tentang kematiannya. Lukas 18 ayat 31-34, juga Yesus kembali menyampaikan tentang kematiannya. Lukas pasal 9 ayat 44, kembali kepada murid-murid, Yesus menyampaikan tentang kematian yang akan dialaminya. Yesus lahir untuk mati, Yesus hidup untuk mati. Pertanyaan yang kelima, bagaimana rencana keselamatan itu dideklarasikan? Ibrani pasal 2 ayat 14 katakan, oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Secara jelas, ayat ini memberitahukan kematian Yesus mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Iblis dikalahkan, maut dikalahkan. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai adalah rencana penebusan sudah terlaksana. Darah korban yang sesungguhnya sudah tercurah. Dan Yesus sudah menang dalam pertikaian besar melawan iblis. Jadi korban bakaran yang selama perjanjian lama dilakukan, sekarang ini sudah menjadi nyata dalam diri Yesus yang terlaksana dikorbankan di kayu salib. Dan oleh kematiannya, iblis dikalahkan. Kejadian pasal 3 ayat 15 tergenapi. Tuhan meremukkan kepala iblis lewat penyaliban, kemudian Yesus mati, tetapi bangkit kembali. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Kita adalah orang-orang beriman yang menerima kebenaran ini, mengakui kematian Yesus, mengalahkan iblis sebagai penguasa maut. Itu sebabnya kelak Yesus akan berkuasa membangkitkan kita semua orang percaya untuk kemudian dibawa dalam kekekalan. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.